Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, ya, kepada bapak dan ibu sekalian, maka Allah mudahkan kita semua untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu taman dari taman-taman surga. Dan ini tentunya suatu nikmat, ya, yang kalau kita melihat, ya, kebanyakan manusia di dunia ini tidak merasakan nikmat tersebut, yaitu nikmat hidayah, nikmat diberikannya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi adalah suatu nikmat yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya mensyukuri nikmat itu dengan 3 perkara. Para ulama menjelaskan bahwasannya mensyukuri nikmat itu dengan 3 perkara. Apa saja? Yang pertama yaitu seorang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan lisannya. Yang pertama, seorang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan melalui lisan-lisan kita. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat adalah dengan seseorang mengakui di dalam hatinya. Perkara kedua, seorang dikatakan mensyukuri nikmat yaitu apabila seorang mengakui di dalam hatinya nikmat yang Allah berikan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi dengan lisan, ya, Bapak Ibu sekalian, kita mensyukuri nikmat dengan lisan, ya, memuji Allah, ya, alhamdulillah mendapatkan nikmat hidayah, alhamdulillah mendapatkan nikmat bisa melaksanakan atau menghadiri kajian. Nah,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan. Kemudian yang kedua tadi apa? Melalui hati. Melalui hati, yaitu dengan seseorang dia mengakui, dia meyakini bahwasannya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang bisa berangkat kajian ya, bisa menghadiri taman dari taman-taman surga ya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini ya, jangan sampai kita mengkufuri ya, meyakini oh saya ini bisa berangkat kajian karena memang saya kuat ya. Saya bisa berangkat kajian karena memang saya punya motor misalnya, atau saya memiliki waktu luang ya. Namun yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya itu semua ya, motor yang kita miliki ya, kemudian nikmat waktu luang ya, bisanya kita melangkah ya, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita mensyukuri melalui hati kita ya, yaitu dengan meyakini, mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, yaitu seorang dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badannya, yaitu seorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan seorang dia melaksanakan amalan-amalan ketaatannya. Allah berikan kita nikmat hidayah, kita diberikan nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan nikmat tersebut. Kita syukuri nikmat tersebut dengan kita melaksanakan amalan-amalan ibadah, dengan kita melaksanakan amalan-amalan ketaatan ya. Maka dengan itu kita telah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak Ibu sekalian ya, kita diantara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa mendapatkan yang namanya nikmat berupa tauhid. Kita bisa mengenal ya, apa itu tauhid ya. Kita bisa menjauhi ya, lawan dari kata tauhid, yaitu kesyirikan. Dan ini merupakan suatu nikmat juga yang mungkin terkadang kita lalai ya. Seakan-akan saya ini mengerti tauhid karena saya belajar ya. Padahal tidak hanya semata-mata karena itu, tapi di sana ada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat tauhid tersebut ya. Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita. Maka ini adalah nikmat yang juga perlu kita syukuri dengan ketiga cara tadi ya. Ini adalah nikmat yang juga perlu kita syukuri dengan ketiga cara tadi. Apa saja yang pertama tadi Bapak Ibu? Nah, kita bersyukur dengan lisan ya. Ketika kita mendapatkan nikmat tauhid ya, maka kita bersyukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa tauhid. Kemudian yang kedua dengan apa Bapak Ibu? Nah, kita mensyukurinya dengan hati. Kita mensyukurinya dengan hati, meyakini oh ya, nikmat tauhid ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan semata-mata karena usaha kita saja, tidak ya. Tapi di sana ada sang pemberi nikmat yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, dengan apa? Dengan anggota badan ya. Yaitu dengan kita tunaikan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita merawat nikmat itu ya. Kita merawat nikmat tauhid ya. Salah satunya adalah dengan cara kita berangkat ke kajian-kajian ya. Jadi kalau mungkin misalnya timbul ya di dalam hati kita ini rasa malas ya untuk menghadiri kajian ya, menghadiri muhadarah, menghadiri daurah ya, maka perlu untuk kita kembali meluruskan niat kita ya. Kita kembali meluruskan niat kita ya. Kita harus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat ya, berupa hidayah tauhid, berupa hidayah sunnah. Maka saya harus semangat untuk menghadiri kajian, saya harus semangat untuk pergi berangkat kajian ya.
Ini adalah suatu nikmat yang perlu untuk kita mensyukuri. Dan di antara cara untuk mensyukuri nikmat tauhid ini adalah dengan kita senantiasa merawat nikmat tauhid tersebut ya. Yang namanya terkadang orang belajar ya, Bapak Ibu sekalian, itu terkadang bisa lupa atau tidak? Nah, terkadang bisa lupa. Atau terkadang ya akan berganti generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Maka walaupun mungkin kita sudah mengaji tauhid selama puluhan tahun misalnya, ya sampai bosan ya, sampai belenger misalnya. Nah, maka hendaknya kita mengecamkan ke dalam diri kita, oh ilmu itu dengan murajaah. Sebagaimana kata para ulama, innamal ilmu bil murajaah. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan murajaah. Begitu pula dengan perkara tauhid. Kalau mungkin kita sudah mengaji 20 tahun ya, membahas tauhid dengan berbagai macam kitab, dengan berbagai macam ustadz misalnya, namun tidak menutup kemungkinan ya terkadang kita juga luput dari perkara-perkara yang sudah kita pelajari ya. Terkadang tiba-tiba kelupaan ya, terutama ya, perkara-perkara tauhid atau perkara-perkara kesyirikan yang timbulnya melalui lisan. Nah, itu terkadang sangat-sangat ya, mudah untuk kita terperosok di dalam perkara tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita bosan-bosan ya mengaji, baik itu mengenai masalah akidah, mengenai masalah tauhid ya, mengenai masalah manhaj, mengenai masalah fikih misalnya, mengenai masalah sirah, tafsir ya, dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Karena kita ini juga bukan Imam Syafi'i ya, yang sekali dengar ya langsung hafal ya, yang sekali melihat langsung hafal ya. Kita bukan Imam Syafi'i, bukan pula keponakannya ya, bukan pula anak cucunya ya. Maka perlu untuk kita senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu ya. Kita diberikan hidayah berupa tauhid, maka kita rawat ya. Jangan bosan-bosan untuk menghadiri kajian ya, terutama yang membahas masalah akidah, terutama yang membahas masalah tauhid. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu pembahasan mengenai buah yang bisa kita dapatkan dari tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini akan kita ringkaskan dari suatu kitab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Beliau memiliki kitab yang berjudul Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Beliau memiliki kitab yang berjudul Cahaya Tauhid dan Kegelapan Syirik berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani yang berjudul Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Ya, cahaya tauhid dan kegelapan syirikan berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Di awal kitab beliau membahas ya, mengenai pengertian dari kalimat tauhid atau pengertian dari kata tauhid ya. Di sini beliau mengatakan at-tauhidul mutlaq huwal ilmu wal i'tiraful maqrunu bil i'tiqadil jazim. Yang dimaksud dengan tauhid ya, secara umum ya, karena tauhid ya, pengertiannya ada dua ya, terkadang secara khusus ya, dan terkadang secara umum. Maka secara umum di sini beliau menyebutkan bahwasannya yang dimaksud tauhid adalah mengilmui ya, dan meyakini ya, mengilmui dan meyakini disertai dengan keyakinan yang pasti ya, mengilmui dan meyakini disertai dengan pengakuan, disertai dengan keyakinan yang pasti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan tauhid secara umum, secara mutlak adalah mengilmui dan mengakui yang disertai dengan keyakinan yang pasti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pada apa saja? Pada nama-nama
Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, pada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengagungkan atau serta mentauhidkan, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Nah, ini adalah pengertian tauhid secara umum yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani. Beliau mengatakan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid adalah mengilmui, meyakini atau mengakui dengan disertai keyakinan yang pasti mengenai keesaan Allah pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya dan kebesaran serta keagungannya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Kemudian beliau mengatakan qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Pada surat Al-Baqarah di ayat 163. Pada surat Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, dan tidak ada sesembahan yang hak diibadahi selain Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan ayat tersebut, ya, dan beliau mengatakan ai mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang dimaksud dengan ayat tersebut atau yang dimaksud pada ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa, zat yang tunggal pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan pada seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa lahu syarikun fi dzatihi wala nadhira wala khaliqa wala mudabbira ghairuh. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang semisal, tidak ada pencipta, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya, ya Bapak Ibu sekalian, kita meyakini di sana ada seorang wali yang bisa mengatur sebagian dari alam semesta ini, bisa menurunkan hujan, ya, bisa memindahkan misalnya gunung meletus, ya, bisa meredam gunung meletus, ya, ataupun perkara-perkara yang lain yang seharusnya itu yang mampu hanyalah Allah. Maka ini termasuk di antara perkara yang bisa merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana kadzalika fa huwal mustahiqu li an yu'lah wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah wa la yusyriku bihi ahadun min khalqihi. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, maka kalau kita sudah mengerti itu semua, yang menjadi kewajiban bagi kita berikutnya adalah meyakini bahwasanya berarti sesembahan yang benar hanyalah Allah, ya. Jangan sampai kita mengakui iya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, tapi kadang-kadang saya kalau minta juga butuh kepada pohon yang dikeramatkan, misalnya, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, atau benda-benda yang dikeramatkan, ya. Maka ini termasuk bentuk-bentuk dari kesyirikan, ya. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah meyakini Allah yang sah untuk diibadahi, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, tidak ada yang semisal dengan Allah, maka yang paling berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sudah meyakini, mengakui Allah yang menciptakan kita, namun mengibadahi, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian beliau menyebutkan al-barahinus sati'at fi itsbati tauhid, yaitu dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang terang dalam perkara menetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan ya, seorang harus berpegang teguh pada tauhid, seorang harus menjalankan tauhid, seorang harus mengamalkan konsekuensi tauhid ya, maka kita butuh dalil ya. Jangan sampai kita hanya mengatakan ayo tauhid 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 ya. Namun ketika ditanya ya, kenapa dalil ya, kenapa kita harus mentauhidkan Allah ya? Maka paling tidak kita harus mengetahui ya, bahwasanya di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-barahinu sati'at wal bayanatul wadihat fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ala itsbati tauhid katsiratun la tuhsar. Sesungguhnya dalil-dalil yang terang, penjelasan-penjelasan yang jelas baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara tauhid ini adalah sangat-sangat banyak. Bahkan beliau mengatakan saking banyaknya dalil-dalil mengenai hal itu sampai tidak bisa dihitung ya, sampai tidak bisa dicukupkan. Walakin minha ala sabilil mitsali ma yati. Akan tetapi akan kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang wajibnya seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama ya, insyaallah ini adalah dalil yang sudah kita menghafalnya ya, atau sering kita mendengarnya, yaitu pada surat Az-Zariyat di ayat yang ke-56 ya. Dalil pertama tentang kewajiban tauhid adalah pada surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ada yang ingat Bapak Ibu bunyinya seperti apa? Gimana Pak? Nah, insyaallah yang sudah menghafal ya, ini adalah kemajuan yang bagus ya, sehingga kita ketika menerangkan ke orang lain ya, wajib kita mentauhidkan Allah ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat A ya, ayat B. Nah, jadi sudah kita ketahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak pula aku ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembah aku. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut ya. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut dan beliau mengatakan yang dimaksud dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak pula aku ciptakan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Jadi yang dimaksud dengan kata ya'budun ya, menyembahku di sini ya, maksudnya adalah mentauhidkanku ya. Tidak hanya sekedar menyembah Allah, tapi ternyata juga menyembah sesembahan-sesembahan yang lain. Maka ini bukanlah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jadi bukan hanya sekedar menyembah secara umum ya. Karena ada orang yang dia terkadang dia menyembah Allah, namun di sisi lain ya, dia juga menyembah selain Allah. Ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah, namun di sisi lain juga dia berdoa kepada selain Allah. Nah, maka yang seperti ini bukanlah termasuk di antara tujuan diciptakannya jin dan manusia. Namun yang dimaksud dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia di sini adalah kata ya'budun di sini ya, kata menyembah aku artinya adalah yuwahidun, ay li yuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku saja, agar mereka mentauhidkan aku semata, yaitu seorang menyembah hanya kepada Allah, tidak melaksanakan sujud ya, tidak melaksanakan rukuk kepada tempat-tempat keramat, semua hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kullu ma warada fil qur'ani minal ibadah
fa ma'nahu tauhid. Setiap kata yang ada dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Kita ulangi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan setiap kata dalam Al-Qur'an yang disebutkan kata berupa ibadah, ya, maka maknanya adalah tauhid, ya. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga memurnikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini juga diantara dalil, ya, ketika mungkin kita menjelaskan mengenai tauhid kepada sesama kaum muslimin, ya, atau menjelaskan mengenai beberapa perkara-perkara kesyirikan, ya, maka diantara mereka ada yang mengatakan, kamu ini ya dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid, ya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, ya. Mana dalil harus mentauhidkan? Maka kita berikan dalilnya ini, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Dan para ulama seperti tadi Al-Imam Al-Qurtubi, ya, kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud menyembah di sini adalah apa tadi, Pak? Mentauhidkanku, ya. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang kedua di antara dalil-dalil tentang wajibnya tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat ke-36. Pada surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru sembahlah Allah, jauhilah taghut, jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang kedua tentang wajibnya seseorang mentauhidkan Allah. Kenapa dikatakan wajib? Dijelaskan di sini, yukhbirullahu azza wa jal anna hujjatahu qamat ala jami'il umam. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah telah memberikan penjelasan bagi seluruh umat-umat. Allah telah memiliki hujah bahwasanya Allah telah menjelaskan kebaikan kebenaran pada setiap umat. Wa annahu ma min ummatin mutaqaddimah aw mutaakhiratin illa wa ba'atsallahu fiha rasulan. Dan sesungguhnya tidaklah ada umat-umat, baik umat terdahulu ataupun umat yang terakhir, kecuali akan Allah utus pada umat tersebut seorang rasul. Wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidah wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Dan yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya mereka ini, ya, para nabi, para rasul yang Allah utus kepada setiap umat, mereka ini ternyata sepakat, ya, pada satu perkara. Mereka sepakat pada satu dakwah. Mereka sepakat pada agama yang satu, yaitu ibadatullahi wahdah la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fanqasamatil ummamu bihasabi istijabatiha lida'watir rusul ismain. Maka terbagilah umat-umat terdahulu ataupun yang sekarang menjadi dua berdasarkan pada istijabah mereka, jawaban mereka kepada dakwah para nabi dan para rasul. Faminhum man hadallah. Maka di antara mereka ada umat-umat ketika diutus nabi, diutus rasul untuk mendakwahkan tauhid, maka di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Fattaba'ul mursalin, sehingga mereka pun mengikuti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang Allah tetapkan baginya kesesatan. Mereka tidak mendapatkan hidayah, sehingga ketika sudah datang nabi, sudah datang rasul, ya, ternyata kok mereka tidak mau beriman. Fattaba'a sabilal ghayy, maka mereka mengikuti jalan-jalan kesesatan.
Dan juga kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran ya tentang dakwah para nabi dan para rasul, maka mereka memang senantiasa mendakwakan dakwah yang satu, yaitu untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan berbagai macam sesembahan. Seperti diantaranya adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib. Di dalam ayat Al-Quran mereka disebutkan berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu mereka mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalil mengenai tauhid adalah bahwasanya tauhid ini merupakan intisari dakwah dari para nabi dan para rasul. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga, yaitu pada hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau itu pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya. Saya tidak mengetahui, wahai Rasul. Maka beliau mengatakan, haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid adalah merupakan hak Allah atas hambanya. Nah, yang namanya hak itu berarti adalah perkara yang wajib kita tunaikan. Sehingga dalil yang ketiga tentang wajibnya tauhid, kenapa kita harus mentauhidkan Allah, adalah karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu merupakan hak Allah atas kita semuanya, berarti menunjukkan tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau dan sahabat Mu'ad bin Jabal ini berjalan. Kemudian beliau berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Mu'ad bin Jabal ini kembali berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun bertanya lagi, ya Mu'ad, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluhu? Wahai Mu'ad, sesungguhnya apa hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia telah mentauhidkan Allah? Apa haknya? Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sehingga Nabi SAW kembali menjelaskan, dan beliau mengatakan, haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka tidak diazab apabila mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian dijelaskan di sini, wa hadzal haditsul azim yubayyinu anna haqqallahi 'ala ibadihi an ya'buduhu wahdahu la syarika lahu bima syara'ahu lahum minal ibadat. Maka hadis yang agung ini menunjukkan bahwasanya hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Wala yusyriku ma'ahu ghairuh, dan dia tidak melaksanakan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna haqqal ibadi 'ala Allahi 'azza wa jal an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan kebalikannya, tadi kalau hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebalikannya, hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar mereka tidak diazab apabila mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah diantara dalil-dalil
tentang wajibnya seorang memahami tauhid, tentang kewajiban seorang mengamalkan tauhid, dan tentang bagaimana merupakan tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu beliau menjelaskan di sini mengenai macam-macam tauhid. Nah, ini juga insya Allah sudah sering kita dengar ya di kajian-kajian ya, baik di ustadz-ustadz lainnya atau di masjid yang lainnya ya, atau di kitab-kitab kajian yang lainnya ya. Nah, ini sudah sering kita dengar tentang pembagian tauhid ya. Tauhid dibagi menjadi berapa, Pak? 3 atau 4? Nah, terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu tauhid apa? Yang pertama adalah tauhid rububiyah ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah ya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid apa Bapak? Tauhid asma wa sifat. Nah, kalau pembagiannya insya Allah rata-rata mengetahui. Sekarang maknanya dari berbagai macam tauhid tadi. Yang pertama tadi tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, sepertinya mulai sunyi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Pak? Masya Allah ya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang mengatur alam semesta, hanya Allah lah yang memberi rizki ya, dan perkara-perkara yang lainnya ya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid rububiyah tadi adalah seorang meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan dari segala makhluknya, hanya Allah lah yang memberikan rizki, dan hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Itu adalah yang pertama. Berarti yang kedua apa Pak? Tauhid uluhiyah tadi pengertiannya secara singkat. Yang kedua adalah tauhid apa tadi? Uluhiyah ya, yaitu seorang meyakini ya bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi ya. Sehingga selain Allah ya, itu tidaklah berhak diibadahi ya. Seorang berdoa ya di depan pohon yang dikeramatkan ya, atau seorang misalnya mengharapkan keberkahan ya dari sesuatu benda ya, yang tidak ada asal usulnya, yang dengan jelas tidak ada dalil syar'i mengenai hal tersebut ya. Maka ini diantara penyelewengan terhadap makna tauhidnya. Karena tauhid yang kedua tadi adalah tauhid uluhiyah, sehingga seorang wajib untuk meyakini, mengetahui bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah lah yang berhak untuk kita berdoa kepadanya, kita bertawasul kepadanya, dan kita menyembelih kepadanya, dan doa-doa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu adalah perkara atau tauhid yang kedua. Kemudian tauhid yang ketiga ya, apa pengertiannya secara singkat Bapak Ibu? Tauhid asma wa sifat. Bagaimana? Yaitu meyakini ya, seorang meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an ataupun yang Nabi Muhammad SAW kabarkan dalam hadis-hadisnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat ya. Karena terkadang ada seseorang yang dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, dan juga meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahan yang wajib untuk diibadahi. Namun di sisi lain ternyata dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat A misalnya. Namun ternyata ada orang yang mengatakan, oh enggak ya,
sepertinya yang dimaksud Allah adalah bukan A ya. Namun yang dimaksud Allah adalah C ya, tanpa adanya dalil syar'i mengenai hal tersebut ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang juga merusak kemurnian tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah berbagai macam tauhid, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa pembagian 3 ini bukan bermaksud ya seperti orang-orang Nasrani misalnya ya. Karena terkadang ada syubhat yang mengatakan oh ya tauhid kok dibagi menjadi 3 ya, seperti orang-orang Nasrani ya. Maka kita katakan bahwasanya pembagian ini tidaklah sama dengan pembagian mereka ya. Karena pembagian menjadi 3 ya, ini adalah pembagian yang berdasarkan dalil syar'i pertama. Kemudian juga pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah hanya untuk sekedar seorang bisa memahami dengan mudah ya. Dan kata para ulama juga seperti pada pembahasan bahasa Arab ya. Zaman Nabi, zaman sahabat ya, itu tidak ada orang yang mengenal apa itu isim, tidak ada yang mengenal apa itu fiil ya, tidak ada yang mengenal apa itu harf ya. Semua tidak ada. Semua pokoknya bahasa Arab ya. Namun ketika sudah banyak orang-orang awam ya, tidak mengetahui bahasa Arab, sehingga mulailah dibuat oleh para ulama, oh ini loh, bahwasanya salah satu jenis kata di dalam bahasa Arab itu ada isim ya, ada fiil, ada harf. Jadi pembagian demikian itu adalah pembagian yang hanya berdasarkan atau ada dasarnya ya, atau juga pembagian demikian ini adalah pembagian agar seorang bisa memahami dengan mudah. Kemudian kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu buah yang bisa kita dapatkan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara buah dari tauhid yang disebutkan oleh pengarang di sini adalah khairud dunya wal akhirah min fadailit tauhidi wa thamaratihi. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat itu semua karena keutamaan tauhid dan karena buah dari tauhid. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di dunia atau kebaikan-kebaikan yang di akhirat itu semua adalah buah dari tauhid. Maka apabila kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, dan begitu pula kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, maka inilah resepnya, yaitu kita benar-benar menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ingin tindak pencurian ya di negeri ini berkurang, maka salah satu caranya adalah dengan kita menanamkan tauhid kepada masyarakat, sehingga ketika seorang dia telah benar-benar menanamkan tauhid dalam dirinya, niscaya ya, orang yang bertauhid ya kira-kira berani mencuri atau enggak, Pak? Enggak berani ya. Mau mencuri ternyata dia takut ya, atau ternyata dia tahu oh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat maha mengawasi hamba-hambanya. Sudah mau mencuri, ternyata dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil, sehingga dia pun tidak jadi mencuri. Mau kepikiran mencuri ya, ternyata teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi. Sesungguhnya tidaklah masuk surga seorang yang dia memiliki daging atau daging yang dia tumbuh dari perkara yang haram. Bahkan neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berhak bagi hamba tersebut. Begitu pula mungkin ya, di negeri ini sedang darurat ya, banyak masalah pembunuhan misalnya. Maka kalau kita benar-benar menanamkan nilai-nilai tauhid ya, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita, tentu niscaya seorang akan berpikir berulang kali ketika mau menumpahkan darah seseorang.
mau membunuh seseorang misalnya ya, akhirnya dia teringat bahwasanya nanti saya kalau membunuh akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau membunuh walaupun diam-diam, ternyata dia pun tahu, oh iya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi hamba-hambanya. Walaupun kita membunuh misalnya, atau seorang membunuh dalam kegelapan malam, tidak ada orang yang tahu, jauh dari keramaian, tidak ada orang sama sekali, namun ketika tauhid itu sudah tumbuh di hati setiap masyarakat, di hati setiap hamba, maka niscaya orang itu pun tidak akan berani untuk membunuh. Begitu pula mungkin ya, negara kita ini atau negeri kita ini banyak sekali permasalahan ya, mulai dari permasalahan ekonomi ya, permasalahan banyak masyarakat yang berbuat zalim, melaksanakan tindak-tindak kriminal misalnya ya. Maka di antara caranya adalah dengan kita menanamkan nilai-nilai tauhid, senantiasa mendakwahkan masalah tauhid ya, bagi seorang hamba atau bagi sekelompok masyarakat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya. Kalau kita misalnya menginginkan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang baik, maka hendaknya kita pun berusaha untuk mencetak masyarakat dan rakyat yang baik ya. Kalau kita ingin pemimpin kita, negeri ini dipimpin oleh orang yang baik, maka cara pertama adalah hendaknya kita pun mencetak masyarakat dan rakyat yang baik pula. Karena pemimpin itu semua merupakan hasil dari rakyat ya. Karena pemimpin dahulunya adalah rakyat ya. Ketika rakyatnya semuanya baik, maka insya Allah yang muncul pun akan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebagaimana juga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman. Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, bahwasanya Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Allah mengatakan di sini, Allah memberikan janji bagi orang-orang yang mereka beriman, Allah akan jadikan mereka berkuasa. Ketika yang rakyatnya adalah orang-orang yang beriman, maka yang menjadi pemimpin kekuasaan bagi mereka juga adalah orang-orang yang beriman. Juga Allah mengatakan di sini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menukar keadaan mereka dengan kebaikan. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi rasa aman, mereka tetap beribadah hanya kepadaku. Nah, ini adalah diantara poinnya, yaitu dengan seorang melaksanakan tauhid ya, seorang dengan menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Itu adalah buah tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara buah dari tauhid adalah at-tauhidu huwa sababul a'zamu li tafriji kurubati dunya wal akhirah. Sesungguhnya tauhid merupakan sebab yang paling besar untuk seorang diangkat dari kesusahan dan penderitaan di dunia ataupun di akhirat. Tauhid merupakan sebab yang terbesar yang dapat mengeluarkan seorang dari kesusahan, yang dapat mengeluarkan seorang dari penderitaan, baik itu di dunia ataupun itu di akhirat. Yadfa'ullahu bil 'uqubati fid darain wa yabsutu bihin ni'ama wal khairat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menolak berbagai macam hukuman-hukuman, keburukan-keburukan baik itu di dunia pun di akhirat, dan Allah membentangkan senantiasa nikmat-nikmat dan berbagai macam kebaikan. Jadi di antara buah dari tauhid adalah seorang akan
dikeluarkan dari Allah, dikeluarkan dari berbagai macam kesusahan dan penderitaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl, ya. Pada surat An-Nahl di ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas bagi mereka pahala mereka atas kebaikan-kebaikan yang telah mereka laksanakan, yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya dengan tauhid seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Seorang akan diangkat penderitaan, kesusahan yang ada pada dirinya selama di dunia ataupun di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 147. Juga Allah berfirman pada surat An-Nisa di ayat 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengadab kalian apabila kalian bersyukur dan kalian beriman dan kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang ingin untuk dientaskan dari berbagai macam keburukan, ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat, hendaklah kita benar-benar menanamkan nilai-nilai tauhid kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, ya. Karena itu adalah sumber dari seorang dientaskan dari berbagai macam keburukan, penderitaan dan kesusahan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian di antara buah tauhid yang ketiga adalah at-tauhidul khalis yuthmirul amnat tam fid dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid yang murni, ya, tauhid yang murni dapat membuahkan rasa keamanan yang sempurna, ya. Tauhid yang murni dapat membuahkan rasa keamanan yang sempurna. Yaitu ini adalah buah dari tauhid yang ke berapa tadi, Pak? Yang ketiga, ya. Yaitu seorang atau tauhid yang murni, ya, dapat membuahkan rasa aman yang sempurna, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am di ayat 82. Dalilnya adalah di surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk, ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman di sini kata para ulama maksudnya adalah kesyirikan. Sehingga maksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka rasa aman, ya. Bagi mereka rasa aman, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena seorang apabila telah bertauhid, ya Bapak Ibu sekalian, dia pasti pasrah, ya, bahwasanya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali sesuatu itu baik, ya. Sehingga hati ini menjadi aman, ya. Hati ini menjadi tentram. Apapun yang dia dapatkan, maka itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kaya, zat yang maha bijaksana, zat yang maha
adil, sehingga hatinya menjadi tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, buah dari tauhid yang keempat adalah yahsulu li sahibihil hudal kamil wa taufiqi likulli ajrin wa ghanimah. Di antara buah dari tauhid yang berikutnya atau yang keempat adalah seorang dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna dan tauhid. Seorang akan mendapatkan hidayah yang sempurna dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah yang keempat, ya. Dalilnya sama dengan ayat sebelumnya, yaitu surat apa tadi Pak, Ibu? Surat Al-An'am di ayat ke-82, ya. Surat Al-An'am di ayat ke-82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka pahala dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, inilah dalil bahwasanya dengan mentauhidkan Allah, tidak melaksanakan kesyirikan, mereka mendapatkan dua hal. Yang pertama tadi keamanan, dan yang kedua yaitu petunjuk, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya yaitu yang kelima. Di antara buah dari tauhid dijelaskan oleh pengarang di sini adalah yaghfirullahu bitauhididz dzunuba wa yukaffiru bihi sayyi'at. Dengan tauhid seorang bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan berbagai macam keburukan-keburukannya. Dengan tauhid seorang bisa mendapatkan ampunan Allah dan dihapuskan berbagai macam keburukan-keburukannya, dihapuskan berbagai macam dosa-dosanya. Dalilnya adalah pada suatu hadis qudsi. Apa itu Pak hadis qudsi? Pernah mendengar ya Pak? Atau baru kali ini Bapak Ibu? Nah, apa itu hadis qudsi? Pas Pak? Kalau pas bisa melambaikan tangan ini ya. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun redaksinya adalah merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berfirman, namun bukan merupakan Al-Quran. Allah berfirman, namun bukan merupakan Al-Quran, ya, tapi diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bukan merupakan bagian Quran, merupakan firman Allah, ya, tapi redaksinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, kemudian engkau mendatangiku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik kepadaku, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini menunjukkan bahwasanya dengan tauhid maka seorang hamba dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid seorang bisa dihapuskan berbagai macam kesalahan yang pernah dia perbuat. Tentunya ini apabila seorang hamba juga dia memperbanyak amalan soleh, dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Buah yang keenam di antara buah tauhid adalah yudkhilullahu bihil jannata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini. Allah memasukkan seorang hamba ke surga melalui perantara tauhid ini. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatahu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi selain Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasulnya, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, serta kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, wa annal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar, wa annan nara haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan hamba tersebut ke dalam surga berdasarkan apa-apa yang telah dia amalkan di dunia ini. Maka di antara sebab seorang dimasukkan surga berdasarkan hadis yang awal ini tadi adalah di awalnya man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahannya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan berbagai macam syarat-syarat lainnya juga, maka Allah mengatakan Allah akan masukkan hamba tersebut ke surga berdasarkan amalan-amalan yang dia perbuat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Begitu juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara buah dari tauhid itu dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, alhamdulillah, yang ke-7 ya. Takutnya ngantuk ya Pak ya, khawatir kalau Bapak Ibu ngantuk saya juga ketularan ya, bahaya. Yang ke-7 ya, at-tauhidu yamna'u dukhulan nari bil kulliyah idza kamula fil qalbi, sesungguhnya tauhid dapat mencegah seorang hamba masuk ke dalam neraka apabila tauhidnya sempurna. Yang ke-7 yaitu tauhid dapat mencegah seorang hamba dari masuk ke dalam tauhid dapat mencegah seorang hamba masuk ke dalam api neraka apabila sempurna tauhidnya. Ini adalah buah yang ke-7 ya. Tauhid bisa mencegah seorang hamba masuk ke dalam api neraka apabila tauhidnya sempurna. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka untuk mengazab orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
Allah mengharamkan bagi neraka untuk mengadab seorang yang dia mengatakan la ilaha illallah atas dasar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang apabila tauhidnya sempurna, maka dia pun tidak masuk ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua menjadi hamba-hamba tersebut. Kemudian yang ke-8, di antara buah dari tauhid adalah yamna'ul khuluda fin nari idza kana fil qalbi minhu adna habbatin min khardalin min iman. Di antara buah dari tauhid adalah bisa mencegah seorang hamba dari dikekalkan dalam api neraka. Bisa mencegah seorang hamba dari dikekalkan dalam api neraka apabila di dalam hati hamba tersebut masih ada sekecil biji sawi keimanan. Apabila dalam hati hamba tersebut masih ada sekecil biji sawi keimanan. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tauhid itu bisa mendatangkan satu dari dua macam keselamatan. Ya, tauhid itu bisa mendatangkan salah satu tauhid bisa mendatangkan salah satu dari dua macam keselamatan. Yang pertama, seorang bisa diselamatkan dari masuk api neraka. Seorang bisa diselamatkan dari masuk ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan itu di poin berapa tadi, Pak? 7 ya. Sebagaimana di poin 7. Kemudian keselamatan kedua yang bisa diperoleh oleh ahli tauhid adalah seorang dia tidak dikekalkan atau selamat dari dikekalkan pada api neraka. Seorang selamat dari dikekalkan pada api neraka. Jadi seorang yang dia mentauhidkan Allah, maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, selamat yang tidak masuk ke dalam api neraka sama sekali. Yang kedua, selamat dari dikekalkan pada api neraka. Bisa jadi dia masuk ya, namun nanti akan Allah Subhanahu wa ta'ala entas hamba tersebut ya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan hina yadkhulu ahlul jannatal jannata wa ahlun nari nara thumma yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fil qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fayukhrajuna minha. Nabi SAW mengatakan ketika penduduk surga mereka telah masuk ke dalam surga, kemudian penduduk neraka mereka pun juga masuk ke dalam api neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, keluarkanlah dari neraka tersebut seorang yang di dalam hatinya masih ada seberat biji sawi keimanan. Maka orang-orang yang mereka telah sebelumnya masuk ke dalam api neraka, kemudian didapati di dalam hatinya ada sedikit dari biji sawi keimanan, sangat-sangat kecil dari keimanan, maka mereka akan dientaskan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini adalah buah tauhid yang ke-8. Kemudian tauhid atau buah tauhid yang ke-9 adalah at-tauhidu huwas sababul a'zamu fi naili ridallahi wa thawabihi was'adun nasi bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tauhid merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid merupakan sebab yang terbesar sehingga seorang bisa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'adun nasi bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
Dan dengan tauhid inilah seorang dia bisa menjadi manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sehingga poin yang ke-9 ini, dengan tauhid seorang bisa mendapatkan ridho Allah, seorang bisa mendapatkan pahala dari Allah, dan seorang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia bi syafa'atika yaumil qiyamah, dengan adanya syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling bahagia pada hari kiamat kelak karena memperoleh syafaatku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, benar-benar diresapi, benar-benar ditadaburi, dan bahkan juga diamalkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak hanya seorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, beribu kali, beratus kali, tidak hanya dengan itu, namun juga seorang dia wajib untuk mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ke-10, di antara buah dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jami'ul a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tartibi thawabi 'alaiha 'ala tauhid. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan seorang hamba, baik berupa ucapan yang tampak ataupun yang tidak tampak, maka semua itu diterima tidaknya bergantung dari tauhidnya. Seluruh amal seorang hamba diterima atau tidaknya bergantung dari tauhid seorang hamba. Bisa jadi amalannya diterima dan bisa jadi tidak diterima. Biasanya seorang sholat ya, tapi dengan sholatnya itu dia ingin mendapatkan perhatian manusia, atau ya sholat ya karena ingin mencalonkan sebagai Pak RT misalnya. Nah, maka ini adalah diantara perkara-perkara yang dapat merusak kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh amalan-amalan ya, semua diterima atau tidaknya bergantung dari apa tadi Pak? Tauhid seorang hamba. Begitu pula pada besar kecilnya pahala ya. Pada besar kecilnya pahala itu pun bergantung dari tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dari ikhlasnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat apa ini Bapak Ibu? Nah, di surat Al-Mulk Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan agar Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, maka Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menafsirkan ayat tersebut. Yang dimaksud dengan paling baik amalannya di sini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kemudian beliau menerangkan ya, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan seorang hamba apabila dikerjakan dalam ikhlas akan tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula amalan seorang hamba dikerjakan dengan benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalan tersebut
dikerjakan seorang hamba dengan keadaan ikhlas dan dengan keadaan yang benar. Wal khalisu makana lillah wa sawabu makana ala sunnah. Dan amalan dikatakan ikhlas apabila amalan tersebut dikerjakan karena Allah, dan amalan dikatakan benar apabila amalan tersebut dia berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah poin yang ke-10. Kemudian di antara buah tauhid yang ke-11 yaitu yusahilu 'alal 'abdi fi'lul khairat wa tarkul munkarat wa yujallihi 'anil masaib. Di antara buah dari tauhid adalah dapat memudahkan seorang hamba untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Di antara buah tauhid adalah bisa memudahkan seorang hamba untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran. Di sini pengarang mengatakan fal muwahhidul mukhlisu lillahi fi tauhidihi takhifu alaihi ta'at lima yarju min thawabi rabbih wa ridwanih. Seseorang yang dia benar-benar mentauhidkan Allah dengan ikhlas, maka dia akan mudah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan, karena dia senantiasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Wa yuhawwinu alaihi tarku ma tahwahu nafsu minal ma'asi. Begitu pula dia pun juga akan mudah untuk meninggalkan berbagai macam keburukan yang dicintai oleh hawa nafsunya. Lima yakhsha min sukhtillahi wa iqabihi, karena dia senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa, Bapak? Bagaimana Bapak sepakat? Al-Kahfi? Ya, surat Al-Kahfi ya. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melaksanakan amalan-amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah di antara buah tauhid. Ini adalah di antara buah tauhid. Seorang yang dia berharap berjumpa dengan Allah, tauhidnya benar-benar mantap ya, tauhidnya benar-benar sempurna, maka dia akan ingin melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Begitu pula di sisi lain, dia pun juga ingin meninggalkan berbagai macam-macam keburukan. Sehingga seorang yang tauhid, memiliki tauhid yang baik, maka mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan ketaatan dan yang jauh dari kemaksiatan. Begitu pula ini sebagai introspeksi ya, untuk saya pribadi ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat diri kita. Kalau ternyata kita ini ya, kok lebih cenderung ya melaksanakan hal-hal keburukan daripada kebaikan, maka inilah mulai kita perbaiki tauhid kita. Begitu pula kalau misalnya kita sudah mulai condong kepada kebaikan dari keburukan ya, maka kita bersyukur ya, dan menambah nikmat tersebut. Oh, ternyata tauhid kita masih selamat ya, dan perlu kita perbaiki dan perbaiki ke depannya. Kemudian yang ke-12, di antara buah dari tauhid adalah at-tauhidu idza kamula fil qalbi habbaballahu li sahibihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi. Sesungguhnya tauhid apabila sempurna berada di hati seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia cinta kepada keimanan. Tauhid apabila sempurna, maka Allah akan menjadikan seorang tersebut dia cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qalbi, dan Allah akan menghiasi keimanan dalam hatinya.
wa karraha ilaihil kufra wal fusuq wal isyan. Begitu pula dia senantiasa benci terhadap kekufuran dan benci terhadap kefasikan serta benci terhadap perbuatan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu mencintai keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan itu indah di hatimu serta menjadikanmu termasuk orang-orang yang benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi ini adalah buah dari tauhid yang ke-12. Kemudian buah tauhid yang ke-13 yaitu at-tauhidu yukhaffifu 'anil 'abdil makarih wa yuhawwinu 'alaihi al-alam, yaitu tauhid bisa meringankan bagi seorang hamba dari hal-hal yang dia benci atau hal-hal yang menyakitkan bagi hamba tersebut. Dengan tauhid dia menjadi ringan walaupun pada perkara-perkara yang dia benci ataupun perkara-perkara yang membuat dia sakit hatinya. Fa bihasabi kamalit tauhid fi qalbil 'abdi yatalaqqal makarih wal alam wa biqalbin munsyarihin wa nafsin mutmainnah. Maka apabila seorang tauhidnya itu sempurna, ya Bapak Ibu sekalian, apabila seorang tauhidnya itu sempurna, maka seorang hamba dia akan menerima berbagai macam cobaan, berbagai macam hal yang menyedihkan, berbagai macam hal yang pahit, itu dengan dada yang lapang dan dengan jiwa yang tenang. Wa taslimin wa ridwan bi aqdarillahil mu'limah, dan dia pun merasa berserah diri dan ridha terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menurutnya buruk. Wa huwa min a'zami asbabin syirahi sadr, dan ini adalah termasuk di antara sebab dilapangkannya hati seorang hamba. Ya, maka dengan tauhid seorang hamba hatinya menjadi lapang terhadap berbagai macam musibah, berbagai macam kesedihan, kesusahan yang ditimpa seorang hamba. Misalnya ada seorang yang dia ditinggal oleh anaknya, ada seorang yang dia ditinggal dengan suaminya atau istrinya, atau seorang yang dia ditinggal dengan orang tuanya. Maka apabila seorang itu dia benar-benar kuat tauhidnya, menjadikan orang itu pun lebih lapang dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin seorang dia kehilangan barang mewahnya, dengan tauhid dia lebih lapang dadanya untuk menerima apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir, entah itu takdir yang menurutnya baik atau takdir yang menurutnya buruk. Dan hendaknya seorang juga dia beriman kepada apa-apa atau meyakini bahwasanya sesuatu yang ditakdirkan Allah menimpa dirinya, maka tidak akan terluput darinya. Dan apa-apa yang Allah takdirkan untuk luput darinya tidak akan mungkin menimpa dirinya. Ini adalah diantara buah tauhid
yaitu seorang hatinya akan menjadi lapang terhadap berbagai macam musibah, cobaan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang keberapa ini, Pak? 14 ya. Yang ke-14, yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim. Tauhid berdapat membebaskan seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk, penghambaan kepada makhluk, dan bergantungnya makhluk kepada makhluk yang lainnya. Tauhid bisa membebaskan seorang dari penghambaan kepada makhluk dan bergantung kepada makhluk yang lainnya. Wa khaufihim wa rajaihim. Begitu pula dapat membebaskan seorang dari takut kepada sesama makhluk dan terlalu berharap kepada sesama makhluk, wal amali li ajlihim. Dan dengan tauhid seorang juga bisa terbebas dari berbuat segala sesuatu karena ingin dilihat makhluk. Wa hadza huwal izzul hakiki. Maka ini adalah kewibawaan yang benar-benar hakiki. Wa syaraful ali. Dan inilah termasuk di antara kemuliaan yang sangat tinggi. Wa yakunu ma'adzalika muta'abbidan lillahi la yarju siwahu. Sehingga seorang dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhsha illa iyyah. Begitu pula tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, pada zaman awal-awal keislaman ya, di mana kita lihat di situ para sahabat mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun karena keimanan yang sangat tinggi sehingga mereka pun tidak mempedulikan berbagai macam siksaan, berbagai macam celaan, berbagai macam hinaan kepada dirinya. Kenapa? Karena tauhidnya telah sempurna, sehingga yang dia inginkan hanyalah ridha Allah, sehingga yang dia inginkan hanyalah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak takut mati, tidak takut diazab. Semuanya diberikan jiwa hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara buah tauhid yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini adalah at-tauhidu idza kamula fil qalbi wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasit tam fa innahu yasirul qalil min amalil abdi katsiran. Tauhid apabila sempurna di hati seorang hamba, maka dapat menjadikan amalan yang sedikit itu bernilai sangat besar ya. Tauhid apabila sempurna pada jiwa seorang hamba, itu dapat menjadikan amalan yang seharusnya kecil namun memiliki nilai pahala yang sangat besar. Wa tadha'afa a'maluhu wa aqwaluhu thayyibah bighairi hasrin wala hisab. Dan amalan-amalan yang dia laksanakan bisa dilipat gandakan tanpa adanya batasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya, karena keikhlasannya, karena tauhidnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar ternyata menjadi kecil karena keikhlasannya, karena niatnya yang salah, karena tauhidnya yang tidak benar. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mencela orang-orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW mencela orang-orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang keimanannya sangatlah baik. Karena mereka adalah orang-orang yang keimanannya sangat baik, sehingga amalan-amalan yang mereka laksanakan walaupun itu kecil, niscaya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falaula anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, niscaya tidak akan bisa menyamai satu mudnya para sahabat. Bayangkan ya, gunung Uhud sebesar seperti itu, namun amalan-amalan mereka lebih besar daripada gunung Uhud, walaupun hanya kecil, walaupun hanya satu mud. Niscaya amalan-amalan kita yang sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai amalan yang dilaksanakan oleh para sahabat, walaupun amalannya itu adalah amalan yang kecil, amalan yang hanya bernilai atau sebesar satu mud. Satu mudnya sahabat tidak bisa kita tandingi dengan emas sebesar gunung Uhud yang kita laksanakan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang hamba, tauhidnya seorang hamba, menunjukkan amalan-amalan yang kecil bisa dilipat gandakan menjadi besar, dan amalan-amalan yang besar pun juga bisa menjadi kecil karena tauhid yang tidak benar, karena niat yang tidak benar, dan karena keikhlasan yang tidak benar. Maka ini adalah beberapa dari buah tauhid yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tauhidnya benar, tauhidnya murni, sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para orang-orang yang saleh. Wallahu taala a'lam.